Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Kali ini kita akan belajar state management yang bernama provider. Si state management provider ini menggunakan inherit widget sebagai base untuk mengubah state set di dalam aplikasi kita. Provider sangat sederhana sekali kalau menurut saya. Jadi fungsinya state management ini akan mengefisiensikan dalam rebuild widget di dalam aplikasi sehingga seperti contohnya kita tidak perlu mengubah atau merebuild keseluruhan widget di dalam satu halaman di dalam aplikasi. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Mari kita coba saja. Pertama, kita akan menginstal package providernya dulu. Kita install. Sekarang sudah ada di versi 6.03. Nah, di sini saya akan mencoba cuma beberapa fitur-fitur yang ada di provider. Di antaranya kita akan menggunakan chain notifier dengan menggunakan chain value provider. Nah, di sini kita akan menggunakan chain notifier provider untuk mengubah state di dalam aplikasi. Jadi kita akan menggunakan si controller ini sebagai objek chain notifier. Nah, setelah kita install, di sini ada provider. Nah, state yang akan kita ubah adalah pada saat kita mengklik login button ini. Nah, pada saat kita mengklik login button, biasanya kita menggunakan state untuk mengubah widget yang tadinya menjadi dari button menjadi loading. Nah, di sini state ini akan merebuild satu halaman si fotogram ini, halaman login ini. Nah, sekarang kita akan komen dulu ini. Kita akan komen dulu. Komen lagi. Nah, sekarang kita akan mengganti atau memindahkan si loading logic ini ke dalam si login controller. Jadi kita akan extend di sini dengan chain notifier. Selanjutnya, isLoading ini kita akan tambahkan perubahannya di sini. isLoading menjadi true. Kita akan set dan menotify si state-nya dengan menggunakan notify listener. Oke. Lalu setelah kita memanggil API-nya, kita akan mengubah state-nya menjadi false di sini. Notify listener. Nah, untuk mempermudah dalam handling jika ada error, kita akan membungkus logic ini ke dalam sebuah try and catch. Try, catch, error. Lalu kita tambahkan untuk respon errornya. Dan kita tambahkan finally di sini. Jadi logic untuk isLoading true-nya kita pindahkan ke dalam try catch di sini. Dan untuk loading false-nya kita masukkan ke dalam finally. Seperti ini. Oke. Di sini sudah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan perubahan state dari login controller ke dalam login page. Kita akan menambahkan yang tadi chain notifier provider ke dalam si my login page ini. Chain notifier provider. Oke. Di sini ada create, builder, dan child. Jadi di sini saya tambahkan create. Create ini untuk si login controller. Login controller. Oke. Dan ini untuk buildernya. Si my login page. Oke, kita lihat dulu. Build context dan widget. Oke. Konteks dan widget. Oke. Sorry, kita belum tambahkan ini. Nah, ini. Oke, seperti ini ya.
Ini kita tambahkan cons. Oke. Nah, kenapa kita tambahkan change notifier ini di atasnya si my login page? Karena dia akan istilahnya menginjek state itu ke dalam childnya si my login page. Jadi kita akan tambahkan di dalam stateless widget si login page untuk menginjek state ke dalam si my login page ini. Oke. Selanjutnya, di si provider ini ada beberapa cara untuk mendengarkan atau reading value dari si state perubahannya. Nah, di sini ada context watch, context read, dan context select. Nah, si context watch ini dia itu istilahnya seperti stream yang selalu mendengarkan setiap perubahan state yang terjadi di si controller. Sedangkan kalau misalkan context read itu cuman menerima value pada saat kita merubah si state pertama kali. Nah, kalau misalkan si context select ini seperti context watch, tetapi hanya spesifik pada atribut yang kita simpan di controller. Nah, kita akan coba satu-satu bagaimana si 3 operasi ini bekerja. Nah, kita akan mengubah pertama state si button login ini. Jadi button login ini kita buat. Nah, di sini ada pengecekan controller.isLoading. Jika sedang loading, munculkan progress bar. Jika tidak, munculkan button login. Nah, karena si isLoading ini selalu berubah-ubah state-nya pada saat kita memanggil fungsi login, maka otomatis kita akan menggunakan yang namanya context watch. Context watch dengan type login controller.isLoading seperti ini. Nah, ini sudah kita rubah. Lalu kita cek. Kita coba apakah si change notifier ini menotify perubahan state ke dalam si provider. Kita coba restart dulu. Oke. Kita coba klik login. Sorry. Ini belum kita rubah. Karena login controllernya sudah kita gunakan dari si change notifier provider. Jadi ini kita nggak akan gunakan lagi menggunakan variabel controller yang ada di sini. Jadi ini kita hapus. Nah, ini kita ganti dengan context read. Context read si login controller. Oke. Kenapa context read? Karena email controller ini di-assign ke si widget dan tidak merubah state. Context read. Oke. Login controller. Oke, seperti ini. Nah, ini juga kita ganti dengan menggunakan context read. Karena kita memanggil sekali fungsi login. Oke. Lalu context read-nya belum kita tambahkan controller. Oke. Oke, sudah seperti ini. Wait. Oke. Kita restart lagi. Ini kita belum dispose. Context read. Ini juga kita ganti. Oke, seperti ini. Kita restart. Oke, kita coba. Nah, sudah berhasil ya. Jadi login button ini kita gunakan dengan context watch karena ada perubahan dari si button login ke progress bar. Oke. Kita sudah menggunakan context read sudah, context watch sudah. Nah, sekarang kita akan memastikan bagaimana caranya kalau misalkan ternyata
si apa? Si provider ini tidak merubah atau merebuild keseluruhan widget. Nah, kita akan menggunakan yang namanya context select. Jadi si fotogram ini akan kita coba tambahkan. Saya tambahkan di sini untuk memastikan bahwa si provider ini tidak merebuild keseluruhan halaman login ini. Misalkan kita buat satu variabel berubah lain. Oke. Lalu di sini saya akan gunakan context select dengan value login controller. Oke. Lalu value dot berubah lain. Oh, sorry, ini harusnya constant. Maaf. Oke. Kita coba refresh. Nah, defaultnya false. Kalau misalkan kita set di sini false, tapi tidak ada lagi perubahan, sedangkan yang berubah itu cuma is loading saja. Nah, kalau misalkan dia berubah menjadi true atau berubah dari nilai lain, misalkan pada saat kita mengklik login ini, berarti dia tidak akan melakukan rebuild. Kita coba di sini debug rebuild untuk melihat si perubahan state-nya. Apakah dia memanggil lagi fungsi build? Kita coba running. Ini sekali ya. Kalau kita klik login dan muncul lagi teks rebuild, maka si provider ini merebuild keseluruhan widget. Kalau misalkan nggak muncul, berarti dia hanya mengubah state si button login saja. Kita coba klik. Nah, nggak muncul ya. Jadi si provider ini tidak memanggil lagi fungsi build. Jadi sampai memaksimalkan si perubahan state ke widget yang paling dalam. Nah, sekarang si context select ini kita akan cek kalau misalkan kita set perubahannya, misalkan kita set di sini, kita akan merubah si variabel berubah lain saja. Lalu misalkan di sini kita rubah is loadingnya menjadi true. Oke. Nah, otomatis si is loading ini tidak dinotify oleh si chain notifier. Jadi seharusnya nggak berubah di sini ya. Kita coba. Nah, si loadingnya ini menjadi true, tapi tidak dinotify lagi untuk kembali lagi. Jadi memang berarti context select ini hanya mengubah satu saja dari si variabel yang di dalam si login controller ini. Oke. Kita kembalikan dulu. Jadi di sini akan kita kembalikan lagi menjadi is loading. Oke. Kita restart dulu. Oke. Nah, selanjutnya si provider ini mempunyai satu lagi widget yang bernama consumer. Nah, selain kita menggunakan context watch yang ada di sini tadi, context watch yang ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya consumer.
Nah, si consumer ini kita cuma tambahkan di sini untuk mendengarkan perubahan dari si state. Consumer. Lalu di sini ada builder. Lalu apa lagi nih? Value-nya dan widget. Oke. Nah, di sini kita akan cek consumernya belum kita kasih type. Oke, di sini. Oke. Kita cek jika is loading, maka munculkan yang ini. Kita kembalikan yang loading. Oke. Jika tidak, kita kembalikan untuk button si loading ini. Mekanismenya sama, mirip dengan si context watch, cuman kita menggunakan consumer yang bisa menambahkan sebuah widget child yang ada di sini di parameter ketiga untuk kustomisasi yang lebih kompleks lagi. Sini kita komen dulu. Kita refresh lagi. Oke, kita coba lagi. Nah, rebuild. Kita coba refresh dulu. Oke. Nah, sama ya. Konsepnya sama dengan si provider. Si context watch ini. Nah, di sini juga si provider memiliki beberapa tipe provider yang lain. Di antaranya ada provider untuk yang biasa, juga ada listener provable. Lalu yang tadi kita gunakan ini adalah chain notifier untuk menotify state ke dalam si halaman login barusan. Dan di sini juga ada value listenable provider, stream provider, dan feature provider. Tapi kali ini kita cuman belajar satu saja untuk kebutuhan halaman login untuk menggunakan si chain notifier provider. Dan mungkin di halaman-halaman selanjutnya kita bisa menggunakan provider-provider yang lain yang bisa kita eksplorasi. Oke, cukup dulu tutorial kali ini untuk menggunakan state management provider. Tetap semangat, jangan menyerah, terus belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.